Dan F0. F0 ini adalah tekanan atmosfer dalam satuan PA. Nah, hukum-hukum pada fluida statis. Yang pertama ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal adalah hukum yang terdapat pada ilmu fisika. Nah, di mana hukum ini memiliki kaitan dengan zat cair ataupun fluida. Hukum ini dicetuskan oleh Blaise Pascal. Ini mengatakan bahwa dalam sistem ruangan tertutup, fluida mempunyai tekanan dan tekanan tersebut diteruskan ke segala arah. Nah, rumus dari hukum Pascal ini yaitu P keluar sama dengan P masuk atau P1 sama dengan P2. Yang kedua ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini adalah gaya tekanan atau gaya apung pada suatu benda dalam zat cair. Nah, dapat kita rumuskan yaitu FA sama dengan PF T BF kali G, di mana FA ini adalah gaya apung atau gaya ke atas dalam satuan Newton. PF itu adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada G atau percepatan gravitasi dalam satuan M per S kuadrat. Nah, contoh soal dari fluida statis. Nah, pertama terdapat sebuah batu yang memiliki volume 0,05 meter kubik dan tercelup seluruhnya ke dalam air memiliki massa jenis sebesar 103 kg per meter kubik. Nah, tentukan gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda tersebut. Nah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Nah, pada soal udah diketahui yang pertama ada volume. Volumenya 0,05 meter kubik. Kemudian ada rho air atau massa jenis sebesar 103 kg per meter kubik. Kemudian ada gravitasi. Gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya yaitu FA atau gaya apung. Nah, rumusnya yaitu FA sama dengan PT F BF dikali G. Nah, di mana PT-nya udah kita nilainya kita masukkan aja ke dalam rumus yang nilai yang udah kita ketahui tadi, yaitu 10 pangkat 3 dikali 0,05 dikali 9,8. Hasilnya 490 Newton. Nah, jadi gaya ke atas atau gaya apung benda tersebut ialah 490 Newton. Nah, kemudian saya akan membahas tentang fluida dinamis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, ciri-ciri dari fluida dinamis yaitu yang pertama ada alirannya tunak. Aliran tunak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aliran tunak? Aliran tunak adalah kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tersebut atau satu titik tertentu, tetap baik besar maupun arahnya. Nah, aliran tunak ini terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua ada aliran tak rasional. Nah, yang dimaksud dengan aliran tak rasional yaitu
pada setiap titik-titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Nah, aliran ini itu mengikuti garis arus streamline. Yang ketiga ada tidak kompresibel. Nah, yang dimaksud dengan tidak kompresibel yaitu fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis. Itu dikarenakan dari tekanan atau pengaruh tekanan. Kemudian yang keempat ada tak kental. Yang dimaksud dengan tak kental ini yaitu tidak mengalami gesekan, baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Nah, kekentalan pada aliran fluida ini berkaitan dengan viskositas. Nah, kemudian ada jenis-jenis fluida dinamis. Yang pertama ada alirannya lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus atau lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Nah, pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Nah, di mana sih aliran laminar ini dijumpai? Nah, aliran laminar ini dapat kita jumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua ada aliran turbulen. Nah, yang dimaksud dengan aliran turbulen itu adalah aliran yang dapat ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak tentu atau tak menentu dan menyerupai pusaran. Nah, aliran turbulen ini sering kita jumpai di sungai-sungai atau selokan. Kemudian ada besaran-besaran fluida dinamis. Yang pertama debit aliran. Nah, jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu atau dapat kita rumuskan Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AF delta T per delta T sama dengan AF. Nah, di mana Q ini adalah debit aliran meter kubik per sekon. A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. V adalah laju aliran fluida dalam satuan meter per sekon. Nah, aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran Q sama dengan V per T. Nah, yang kedua ada persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang dapat menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, air yang mengalir di dalam pipa itu dianggap mempunyai debit yang sama di sembarangan titik. Kemudian ada hukum Bernoulli. Hukum ini adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Rumusnya yaitu P1 ditambah setengah PF12 ditambah P dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah PF22 ditambah P dikali G dikali H2. Nah, keterangannya yaitu P adalah tekanan air dalam satuan PA, F itu
adalah kecepatan air dalam satuan meter per sekon. G itu adalah percepatan gravitasi. Dan H adalah ketinggian air. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama ada pada pesawat terbang. Nah, gaya angkat pada pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Nah, karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya, gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Nah, yang kedua ada penyemprot parfum dan obat nyamuk. Nah, prinsip kerja yang dilakukan dengan masukkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Nah, akibatnya itu cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Yang ketiga ada teorema Torricelli. Yang keempat ada efek Venturi. Nah, contoh dari fluida dinamis yaitu Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran. Jika luas penampang kran diameter D2 adalah 2 cm² dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 meter per sekon, tentukan A. debit air, B. waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, pertama-tama pembahasannya A2 sama dengan 2 cm² sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Lebih kurang 4 meter kuadrat. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Untuk mencari debit air, rumusnya adalah Q sama dengan A2 F2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. F sama dengan 20 liter, kita ubah menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. T, rumusnya yaitu T sama dengan F per Q, dimana F-nya tadi kan udah kita ketahui 10. F-nya udah kita ketahui tadi kan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per 5. Hasil di sini 10 pangkat min 3 sama di sini sama, kita coret. 20 dibagi 2 yaitu 10 sekon. Jadi hasil waktu yang diperlukan untuk mengisi ember adalah 10 sekon. Ralat di sini tadi itu min 4, itu tulisannya salah, Bu.